Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang pembatalan dan penundaan lelang jaminan. Penjualan lelang bisa dilakukan melalui yang pertama, pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 200 HIR dan 224 HIR dalam melakukan eksekusi lelang ini pengadilan negeri, dan KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 2/KN 2017 Yunto PMK nomor 27 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Kedua ini terkait adalah mengenai lelang berupa tanah atau dan bangunannya. Penjualan lelang umumnya dengan harga nilai rendah dari harga pasaran, sehingga di harganya debitur keberatan atas hasil nilai jual lelang karena tidak sesuai dengan nilai jaminannya. Banyak yang meminta penundaan dan bahkan mengajukan pembatalan lelang, walaupun dalam proses lelang tersebut sudah menggunakan tim penilai aset atau appraisal terhadap harga barang atau benda atau bangunan yang dilelang. Alasan dapat menunda penjualan lelang, ini yang jadi ajukan untuk menunda lelang itu, yang pertama permintaan penjual. Paling lambat surat permintaan pembatalan diterima sebelum pelaksanaan lelang dimulai. Biasanya penjual ini meminta untuk dia melakukan jual sendiri. Yang kedua, penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Ini berarti lembaga lelang itu tunduk pada putusan atau penetapan dari lembaga peradilan. Yang ketiga, adanya gugatan pihak ketiga terkait dengan barang jaminan dengan ketentuan apabila ia sebagai pemegang hak milik, HGU, HGB, hak pakai termasuk penanggungan, hak tanggungan, dan hak sewa. Jadi di sini adalah alasan kepentingan ya sebagai pemegang hak kepemilikan. Dan yang terakhir adalah adanya gugatan pihak ketiga sebagai penyewa objeknya bukan tanah. Kalau ini pihak ketiga sebagai penyewa, ini objeknya bukan tanah, dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat gugatan tersebut. Ini yang bisa menunda penjualan lelang. Kita lihat penjualan sendiri. Umumnya atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan jika demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ini sebagaimana pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Jadi pemilik barang ini dengan kesepakatan penerima hak tanggungan boleh memberikan kesempatan untuk pemiliknya untuk menjual secara sendiri jika memang diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjualan dilakukan setelah lewat 1 bulan setelah diberitakan oleh pemberi atau pemegang hak tanggungan pada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam kabar setempat dan tidak ada yang keberatan. Jadi penjualannya itu diumumkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika laku jual ternyata ada komplain dari pihak ketiga sehingga akan menimbulkan sengketa tersendiri. Pembatalan lelang dan penundaan lelang dapat dilakukan oleh pihak pemohon lelang dan pihak lainnya. Pembatalan lelang oleh pihak lainnya itu biasanya dilakukan oleh gugatan pengadilan karena jarang sekali pihak pemohon lelang yang meminta untuk dibatalkan kecuali kewajiban sudah dibayar. Jadi pemilik hak tanggungan yang sebagai pemohon lelang jarang sekali dia yang menunda atau membatalkan lelang kecuali memang kewajibannya sudah dibayar oleh debitur. Gugatan atas pelaksanaan lelang itu jika dilihat dari waktunya yaitu sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan lelang. Jika dilihat dari pihak yang mengajukan, diajukan oleh pihak debitur dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dasar gugatan atau perlawanan lelang ke pengadilan ini ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Ini saya tampilkan terkait dengan alasan yang sering diajukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, debitur merasa masih bisa melaksanakan kewajiban dan tidak prestasi. Dasar mengajukan lelang kan yaitu apabila debitur sudah dinyatakan prestasi dan sudah disomasi. Namun terkadang ini terkait dengan hewan prestasi ini memang kadang menjadi sengketa apakah debitur sudah berprestasi atau tidak. Ini akan diajukan dalam proses persidangan sehingga dinilai berprestasi atau tidak. Yang kedua, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur. Kreditur itu ternyata dalam proses perikatan atau perjanjian dengan debitur ada perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak debitur. Sehingga di sini diajukan gugatan dalam proses lelang. Proses lelangnya pun juga bisa diajukan perbuatan melawan hukum dalam proses lelangnya. Sehingga inilah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Dalam proses lelang, cacat prosedur atau salah prosedur. Debitur keberatan atas hasil nilai jual lelang. Dan pihak ketiga merasa ada kepentingan kepemilikan atau kepentingan lain atas objek yang dilelang. Ini beberapa alasan yang sering diajukan oleh pihak ketika mengajukan gugatan atau perlawanan lelang ke pengadilan. Asasnya atas objek sengketa selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, objek sengketa tidak bisa dialihkan. Tetapi ternyata adanya gugatan lelang tidak serta menunda pelaksanaan lelang. Dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK-06/2016 di sini menyebutkan dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain debitur atau tereksekusi, suami atau istri debitur tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Kesimpulannya bahwa hanya yang diajukan oleh pihak ketiga yang dapat menunda pelaksanaan lelang dengan dasar kepemilikan. Sedangkan gugatan debitur termasuk suami atau istrinya tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan lelang. Karena debitur sudah tahu sejak awal jika tidak melunasi hutang atau bayar prestasi atau didenda janji, maka dengan adanya tanggungan, jaminan akan dilelang. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.